Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Alena Tuhan Batara Tuhan Sulawesi Banyak, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Alena Tuhan Batara Tuhan Napoli, Mas Jenderal Siawisa, Bapak Bupati Bone beserta Ibu Ketua Tim Penggerak Wilayah Kabupaten. Begitupun juga Batara Tuntun Mangati Natana Bone, Bapak Wakil Bupati Bone, Mungkai Mas Jenderal Siawisa atau Ibu Ketua Penggerak Wilayah Kabupaten Bone. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Pak Guru Sulawatan Tunggal Natana Bone, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bone, Daya Tarakat Siawisa bersama Ibu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Tomari Anda yang lain tanggapan atau Bapak Sekda bersama Ibu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, sini Pak Katening Sulawatan Tunggal Natana Bone atau segenap anggota DPRD Kabupaten Bone. Begitupun juga Ponggawa Jawa atau Bapak Tanai dan Bapak Tanragi Engkai Siawisa. Begitupun juga kepada Pagan Liku Natana Bone atau Bapak Kapolres Bone beserta Siawisa atau beserta Ibu. Begitupun juga kepada Watan Dolang Pak Bicara Natana Bone atau Bapak Kepala Kejaksaan atau Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Bone beserta Ibu. Sini Sulewatan Limpo Natana Bone, Bapak Camat Kabupaten Bone. Sini Panrimanan Rakoroagi Natana Bone, Bapak Kepala Dinas dan Ibu Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kabupaten Bone. Dan sini Sulewatan Manakih Napo dari Malini Bestiri Tutuan Natana Bone. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa dan Ibu Kabupaten Bone. Syukur marah di Kimampu Jilau di sisi arah dan Allah. Nasabah Bapak saya sifatan nagareki kilorai ajang Pak apa dir asakir atau pada kita himai si ujur rupa si pakario si pakaran si raga si wolong-wolong matampa baraka panyinte pamasa dewata matahari dengan somariona atau tahun tanah pun 693 tahun memuarek kata-kata iya soe lalu itu baraka masan sama permasalahan di nasarewana pemerintah nasi turun-turun ini pasok pulau. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan sejarah singkat kerajaan Bone. Ia naik surat wana ada yang kita dari Bone. Maweka ulu masabe baba mawapalila. Kinapa kuasi mak memang, kinapa telah ngaki tunda yang usuni Tiwi jangan dulu berikut lagi. Kenapa di anak-anak ini ada seseorang boleh kata Bapak Ibu yang saya muliakan, kerajaan Bone merupakan kerajaan yang induk dari kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan yang memegang hegemoni politik selama 3 abad lamanya. Ini dimulai pada waktu kemenangan Bone pada tahun 1607 sampai pada 905 bawah pemerintahan pada Bone Lapau Wengkai sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, kerajaan Bone itu secara politik terbentuk pada tahun 1330 di awal protestasi turunnya seorang Tomanuru yang dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa masyarakat Bone ke arah yang lebih baik. Pada masa itu terjadi peristiwa yang bernama Syakri Bale selama Pitu Pariaman, dan di situ terjadi persengketaan antar 7 pemimpin kaum yang disebut dengan Kalula. Dan di saat kejadian tersebut, menurut dalam catatan Bentara Bone, terjadilah suatu peristiwa alam yang sangat dahsyat, sehingga di tengah-tengah kaum itulah turunlah seorang yang menggunakan bajak kuning atau masanya lidi yang diapit oleh 3 orang, satu membawa bendera borong-borongnya, satu membawa tempat sirih, dan satu membawa kipas. Disitulah Arun Matua ujung menghadap kepada teman hukum, lalu terjadilah kontrak politik. Bunyinya seperti ini:
Angiko kirong kaju, riang pemilih, rikam tapalira elok kikeng anak uang, matampo kilau, moliko kisawat, elok yang mere, mau ni anak anak umum, rek uang dewi, bedia koi, nekia, mengiri ke tempat tipa, usai kuribat yang mati, artinya, engkaulah angin dan kamilah dedaunan, kemana kau berhembus, kesitulah kami mengikut, kemauan tak pulalah yang berlaku di atas kami. Apabila engkau meminta, kami memberi. Apabila engkau mengundang, kami datang. Apabila engkau memanggil, maka kami menyahut. Walaupun anak dan istri kami, jika Tuanku tidak menyenangi, maka kami pun tidak menyenangi. Tetapi Tuanku tetap tinggal agar kami angkat menjadi seorang raja. Lalu teman ulun terima tanya yang bernama Mahasi Memboy lalu menjawab, teman tua di kawan waktu teman boleh toko. Artinya apakah kehendakmu tidak bercabang buah atau tidak berkhianat? Lalu segenap orang boleh mengatakan, tekwa di kawan waktu teman boleh toko. Artinya kami sepakat untuk mengangkatmu sebagai seorang raja. Lalu teman ulun tersebut menjawab, ujung-ujung di balik foto ulu, upatnya di pakar-pakar lawan, ada cenggu temannya. Riwayat itu makhluk sepapahun, main lo dibaca di kanan. Setelah terjadi kontrak politik, sosok teman ulun tersebut dituduhkan sebagai raja putih pertama dan dibangunkan sebuah langkana, dan dari situlah dibangun suatu pemerintahan pertama yang disebut dengan Mapolete, yaitu mengembalikan hak-hak dasar masyarakat yang tertindas, dan yang kedua yaitu mengingatkan 7 Taruna itu ke dalam suatu konfederasi yang disebut dengan Kawarama. Setelah periode itu berakhir, Tuhan Guru mengatakan lalu moksa ke langit dan digantikan oleh putranya yang bernama Loma Sabtu Tamanya Besi. Di dalam catatan Wantara, Loma Sabtu Tamanya Besi inilah merupakan raja Bogor pertama yang membangun peradaban besi, yang dilihat bagaimana beliau sangat memberikan atensi dan juga memberikan perhatian yang besar terhadap pertukangan besi, sehingga beliau dikenal sebagai pentapar besi karena jasa-jasanya lah, sehingga banyak dibuat persenjataan secara militer dan banyak pula dibuat peralatan pertanian. Itu menandakan bahwa kerajaan Bone menyongsong sebagai kerajaan agraris. Selanjutnya dilanjutkan oleh keponakan yang bernama Lasaliu Kenam Kedua pada masa pemerintahan Lasaliu Kenam bahwa inilah terjadi perluasan besar-besaran dengan berbagai kerajaan yang diawali dengan berintegrasinya kerajaan Bone, dan dari situlah Lasaliu Kenam Kedua membagi paling bersih ke dalam 3 panjang kerajaan, yaitu bendera Worokorongi, bendera Celah dan bendera Celah yang selanjutnya Raja Bone keempatnya itu Wendel Raja Inggris Cina, merupakan Raja Bone yang memiliki atensi yang besar terhadap kondisi pangan yang ada di kerajaan Bone, seperti dengan salah satu bukti dari jasanya tersebut, beliau membeli 2 gunung di Cina, yaitu 1 di Cina dan 1 di Lalito, dengan menetapkan sebanyak 30 ekor kerbau. Raja Bone ini dipisahkan moksa di istananya sehingga digantikan oleh anaknya bernama Tadisuki Mapanyunge. Raja Bone Tadisuki Mapanyunge, Raja Bone yang kelima inilah merupakan Raja Bone pertama yang melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar, sehingga pada waktu itu, pada waktu kerajaan Luwu menyerang Bone di daerah Ilu-Ilu dan Celu, Raja Bone ini berhasil melumpuhkan dan juga berhasil mempertahankan kerajaan Bone, sehingga baik kerajaan Luwu berhasil direbut dan diakhiri dengan gencatan senjata berupa perjanjian Polo Malai. Raja Bone selanjutnya yaitu adalah Raja Bone Lauleo Kote Iman Kidogi Teruk. Ini juga lah Raja Bone pertama yang membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan Goa yang disebut dengan perjanjian Tamalate dengan Raja Goa Kareng Paris di Kaldona, yang isi perjanjian itu bahwa 2 kerajaan ini akan menyusul kedamaian dalam kekabut abad. Raja Bone selanjutnya itu adalah Raja Bone Datang di Laut, Batin Due di Cina, merupakan Raja Bone yang dikenal mempertahankan kerajaan Bone dari berbagai serangan-serangan kerajaan luar, dan dalam mengantisipasi hal tersebut, Raja Bone dari Laut bukannya menghimpun suatu aliansi kerajaan, yaitu Bone Sobek terwajib dalam ikatan Matalu Koceri Timur pada tahun 1582 yang dihadiri oleh Raja Bone dari Laut yang kaget, dan Sobek yang bernama Lampau Patolai, dan Arum atau wajib yang bernama Lamun Kacil Utama. Raja Bone selanjutnya yaitu Raja Bone lain sama tidak ada. Pada saat itu kerajaan Bone diserang secara bertubi-tubi oleh kerajaan Goa yang bernama Iman Grego dan Bonto Karelakiu, sehingga pada masa itu kerajaan Bone kembali berhasil mempertahankan kerajaannya dan diakhiri dengan perjanjian
Ulu Kanaya di Pulau, yang di situ menurut catatan seorang profesor Australia yang bernama Profesor Temperley mengatakan bahwa pada saat itu Kerajaan Bone memiliki luas wilayah yang membentang dari Sungai Walanda di sebelah barat dan Ulu Bone di sebelah timur, Pamana di sebelah utara, dan Sungai Tangka di sebelah selatan. Selanjutnya suksesi Kerajaan Bone dilanjutkan oleh Ratu Bone yang ke-10 yang bernama Wetani Matu Bupati Raja Bone inilah merupakan Raja Bone yang pertama kali mengintegrasikan sistem legislatif yang bernama Batuak itu diintegrasikan ke dalam suatu sistem pemerintahan eksekutif yang bernama Arum Pitue. Jadi pada masa itu Batuak itu yang memimpin kaum dilepas tugaskan karena dengan memimpin beberapa bagian-bagian yang ada dalam struktur kerajaan, seperti Arum Pujung memimpin masalah penerangan, Arum Ponceng Arum Ponceng menjalankan urusan keamanan, Arum Macege menjalankan urusan pemerintah umum, Arum Tanya Teriaka menjalankan urusan kas negara, Arum Tanya Teriawa menjalankan urusan pembangunan kerajaan, dan Arum Tiboyo menjalankan urusan pengadilan. Lalu setelah itu Kerajaan Bone pada tahun 1611 di masa pemerintahan Raja Bone Raden Kedua terjadilah suatu islamisasi yang dibawa langsung oleh Raja Goa Sultan Aluddin, yang pada masa itu Raja Bone dipimpin oleh Raden Kedua Sultan Adan, dan beliau diislamkan di Palete. Namun masa pemerintahan ini tidak berjalan lama karena ditolak oleh masyarakat Bone pada waktu itu, sehingga pemerintahannya hanya sampai pada waktu 3 bulan. Raja Bone selanjutnya itu dari Pala kami mati dari Cina dan dari Pala Kapean. Inilah Raja Bone yang melanjutkan pertahanan Kerajaan Bone untuk menolak hadirnya Islam, tetapi itu tidak dapat dibantu karena adanya musuh Selen atau dulu Kasawana pada tahun 1611, sehingga secara resmi Kerajaan Bone menerima Islam pada tahun 1611 pada masa pemerintahan Raja Bone dan dari Pala Kapean. Islamisasi kemudian berkembang di masa pemerintahan Raja Bone Lamandaraman, di mana Raja Bone ini dikenal sangat taat dan sangat fanatik terhadap Islam. Terbukti salah satu kebijakannya itu adalah menghapuskan perbudakan, sehingga itu ditolak oleh ibunya sendiri yang bernama Raden Selorong Arupantio, sehingga Raden Selorong melaporkan kepada Sultan Malik Said agar anaknya ini dibina, dan beberapa kali Raja Goa memperingatkan, tetapi sekali-sekali tetap ditolak, sehingga pada waktu itu Bone diserang dan Raja Goa berhasil membangun suatu persekutuan dengan Wajo dan Fu, sehingga Lamandaraman tersingkir ke Lampung dan terakhir di situ, kemudian tawan di Satang. Namun pada waktu itu adanya yang bernama Raden Riani Sendrima tetap melanjutkan perlawanan, sehingga akhirnya beliau terdesak di Pasimpe, sehingga dikenal dengan istilah Rumpang Pasimpe. Saat itulah Kerajaan Bone menjadi negara mandiri oleh Kerajaan Goa, dan terbilang ada 2 jenak yang memimpin Bone pada waktu itu, yang bernama yang pertama yaitu Jenak Tobala, dan yang kedua itu Reserkanti Putapakan Gareng. Selanjutnya pada tahun 1630-an lahirlah seorang sosok yang baru berumur 11 tahun yang bernama Raden Tata Tuan Patunduk Desera Datu Maraniwau, yang dimana beliau hidup di daerah pengasingan, menjadi seorang pembawa sirih dari Kerajaan Pinaloa, dan pada saat itulah muncul benih-benih perlawanan dalam dirinya, sehingga puncaknya itu ketika ayahnya yang bernama Angkoto dibunuh. Beliau mengupayakan untuk melakukan perlindungan terhadap Kerajaan Goa, sehingga puncaknya pada waktu pesta panen di Galeso, beliau menghimpun ratusan orang Bone untuk melakukan pengalihan, dan banyak diketahui oleh orang Goa, dan akhirnya terjadilah perang yang sengit di Lampuru, sehingga Jenan Tobala meninggal di sana dan Malaka menyingkir ke Ampana, dan di sanalah terjadilah perjanjian bicara Lohieri Antapak yang dihadiri oleh Abu Ampana, Abu Belo, dan Mabela, dan juga Arum Capalu. Disitulah mereka berpikir untuk melakukan suatu gerakan eksodus untuk menghimpun dan menggalang bantuan dari luar, karena tidak akan mungkin kita akan menangkap pertarungan tanpa ada dukungan dari luar. Sehingga mereka menurut catatan utara, Raden Tata inilah adalah Raja Bone yang mempatokong dan dia patandere istilita Bone, sehingga oleh orang Belanda dikatakan sebagai Raja Bugis, dan dari pemerintahannya inilah dianggap sebagai Teguh Helena Bone. Lalu sejak saat itulah Bone menjadi kerajaan hidup di Sulawesi Selatan selama 300 tahun lamanya. Dari untuk menghindari terjadinya perpecahan,
maka dari harta Raja Bone ke-15 mengkawinkan keponakannya yang bernama Lapatau Matanatika yang merupakan anak dari Lapa Pokoi Tuangkoni dan cucu dari Lapa Deremi dengan dua orang permaisuri, satu dari Goa dan satu dari Hulu. Yang dari Goa bernama Uwe Mariama Karet Tangan, anak dari Bapak Dulu dengan Timo Sultan Abdul Jalil. Dari situlah lahirlah 3 orang putra yang bernama Lapadas Sajani Pawara, Laparapa Kusaptewani, dan Laparomi Topawomi. Lalu Lapato juga menikah di Lubu dengan seorang putri yang bernama Webuku Datu Tarompong yang merupakan putri dari Setia Raja Matiri Kompotika dan istrinya Wedio Kamopo. Dari situlah pernikahan politik berlanjut dan lahirlah cikal bakal raja-raja yang menghasilkan prestasi yang gemilang. Salah satunya adalah Ratu Bone Mandaritoja yang merupakan pelanjut dari Lapatau Matematika. Dan dalam catatan Eropa, inilah merupakan gerakan emansipasi perempuan pertama di Sulawesi Selatan karena satu-satunya ratu yang memimpin 4 kerajaan sekaligus, yaitu Bone, Nuah, Lumu, Bone, Lumu, Sopen, dan Timur. Dan dari situlah Bataritoja mengangkat dilanjutkan pemerintahan oleh kedua adiknya yang bernama Laparapa Kusaptewani yang juga kebetulan merupakan raja di Goa, Lapadas Sajati Topanauni dan Laparapa Kusaptewani Topawomi. Dari situlah setelah 3 adiknya ini menjadi Raja Bone, lalu kemudian Bataritoja kembali memimpin. Namun karena tidak adanya putra mahkota, sehingga pada masa itu ada adik tirinya yang bernama Raden Masogi Matiberi Walimomo yang dianggap oleh suaminya yang bernama Den Mamutu sebagai cera, sehingga tidak Pamaruga Den Mamutu mengatakan Bone tidak boleh diperintah oleh cera dan jabatan tidak boleh diwarisi oleh raja. Tenang karura jengge, tenang tolak cera. Pernyataan itu menyinggung perasaan Masogi sehingga suami dan Bataritoja itu ditikam dan Bataritoja tidak memberikan respon apapun, dan ini tandanya yang menjadi pewarisan tinggal kata Masogi. Raja Bone Masogi inilah yang merupakan Raja Bone yang membangun dan juga membangun politik perkawinan. Salah satu yang terkenal yaitu anaknya yang bernama Lama Papeni Matiri Tasina, yang pada masa itu Gorontalo terjadi suatu perpecahan antara 3 kerajaan, yaitu kerajaan Subawa, kerajaan Bolamo, dan kerajaan Bintaulan. Dari situ Lama Papeni diperintahkan oleh Raja Bone untuk mendamaikan, dan Lama Papeni berhasil mendamaikan 3 kerajaan itu, sehingga Lama Papeni dianggap sebagai anggota Bone yang merupakan cikal dari marga Warta Bone, sehingga daerah itu bernama daerah Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya Raja Bone selanjutnya yaitu Datang Tapu Manjiroe di Rompekane. Dari Tapu ini merupakan Raja Bone yang sangat atensi terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu karya terbesarnya yaitu adalah Nurul Hadi atau Tajam Patiroan Kue. Ini merupakan menurut orang-orang peneliti sangat mengagumkan seorang aristokrat dan juga orang yang religius mampu untuk menyusun suatu kitab yang sangat inspiratif. Itu tandanya bahwa Raja-Raja Bone dikenal cerdas karena mampu menulis surat harian. Setelah dari Tapu dilanjutkan oleh Raja Bone selanjutnya yaitu Lama Pasesu, dan pada saat Lama Pasesu inilah masuklah Inggris, dan Bone pada waktu itu berhasil mempertahankan kerajaannya saat Inggris membangun suatu perjanjian Corte Fair-Play. Setelah Lama Pasesu selanjutnya dilanjutkan oleh Wemane dan juga dilanjutkan oleh Lama Paseri. Raja Bone selanjutnya setelah Lama Paseri yaitu adalah Lama Rengrei, Majid Rue, Ajang Benteng, dan juga Wetan Biawaru, Sultan Kuda, tentang Pancetan atau Sekadua. Raja Bone inilah yang dikenal sangat menentang hadirnya Belanda di kerajaan Bone, sehingga Belanda pernah mengirimkan ultimatum kepada Sang Ratu selama 3 hari. Lalu Sang Ratu memberikan jawaban, berilah saya kesempatan selama 1 hari. Lalu 5 hari kemudian Ratu Bone ini tidak memberikan kesempatan apapun, sehingga Bone diserang, dan Ratu ini mempertahankan kerajaan Bone bersama pegawainya bernama Nacipu ada Tua Salito. Raja Bone selanjutnya yaitu adalah Fatima Banti. Singkel Buka. Raja Bone inilah merupakan Raja Bone yang sangat taat terhadap agama, terbukti dengan berdirinya beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Bone. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fatima Banti Pancetan atau Sekadua, merupakan Raja Bone pertama yang membangun istana Ulang Barule yang memiliki hiasan yang disebut dengan suki, dan inilah raja yang menyempurnakan pakaian perempuan atau diponcok menjadi lebih agamis.
Raja Bone selanjutnya yaitu Raja Bone Lapawaboi Karensigeri. Pada masa pemerintahannya beliau terjadilah Rumpaka Bone. Disinilah berakhir kejayaan Bone di saat Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Van Bonen melakukan suatu ultimatum bahwa kerajaan Bone harus menjadi self-restraint dengan secapat, atau kerajaan pasar atau kerajaan sahabat yang diberikan tugas untuk mengumpulkan loji-loji perang di Pelabuhan Makassar. Sehingga tepat pada waktu itu Lapawaboi tidak menerima tawaran dari Belanda tersebut, sehingga beberapa kali Karen Marsu menghadap kepada Lapawaboi namun tetap tidak diberikan respon apapun. Disitulah dimulai Rumpaka Bone di saat pendaratan kapal dari Van Delanoy menduduki tiga tempat di Bone, yaitu di Pulau Celu dan Lona. Dan dari situlah Lapawaboi meninggalkan istana Bone dan menyingkir ke beberapa tempat perlindungan, yaitu Pasempe, Bengo, Cipta, itu Padua dan terakhir Bau. Disinilah merupakan tempat pertahanan terakhir dari Lapawaboi Karensigeri. Dan saat itulah panglima perang kerajaan Bone yang bernama Abdul Hamid Paso Pagidingi Betapun Kawai gugur sebagai Munasibolo. Dan dari situ Lapawaboi Karensigeri dibawa ke Parepare dengan kapal asahan diambil sampai ke Bandung, dan di sana watak menghabiskan umurnya. Setelah saat itulah pada tanggal 2 Desember 1905 atas perintah dari Gubernur Jenderal Batavia ingin menggabungkan Teluk Pocoy ini menjadi satu kesatuan yang bernama Afdeling Bone. Dan dari Afdeling Bone ini terbagi 5 Afdeling, yaitu Afdeling Bone Utara yang beribu kota di Ajangale, Afdeling Bone Tengah yang beribu kota di Watapone, Afdeling Bone Selatan yang beribu kota di Mare, Afdeling Sopeng yang beribu kota di Watan Sopeng, dan Afdeling Wajib yang beribu kota di Sengkang. Afdeling Bone ini dipimpin oleh seorang asisten presiden, dan under Afdeling ini dipimpin oleh Tuan Petro atau controller. Dari situlah terjadilah suatu yang disebut Jama Kasuliang. Dalam Lontar disebut Jama Kasuliang yang berarti kerja holi atau tanam paksa, dan semua masyarakat pribumi wajib memiliki identitas atau KTP yang saat itu diberi dengan nama Surat Papanua. Dan di situ setiap masyarakat Bone wajib membayar 3 ringgit kepada company, dan orang-orang yang melanggar hal itu akan diberikan sanksi berupa kurungan. Hal itu tidak berlangsung lama karena pada tahun 1931 diangkatlah Andi Papayuki sebagai Raja Bone ke-32, yang juga pada tahun 1905 membantu ayahnya untuk melawan Belanda di daerah Sumpah dan daerah Sentul yang bernama Lima Pulau dan Sierra Kelelipapa. Pada saat itu Andi Papayuki dibujuk oleh mertuanya yang bernama Karen Pitimai untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Lalu Andi Papayuki menyerahkan diri kepada Belanda, namun Belanda justru mengasingkan Andi Papayuki bersama di bagian Selayar. Setelah tunang dari pengasingan, Andi Papayuki dituduhkan sebagai Raja Bone, tetapi Andi Papayuki memberikan syarat beliau siap menjadi Raja Bone asalkan pusaka kerajaan Bone dikembalikan di Bone. Lalu pada proses pelantikannya itulah diadakan prosesi Matompa Kerajaan di Lapangan Merdeka. Dan Andi Papayuki ini di dalam masa pemerintahannya mendirikan Masjid Raya Bone, dan juga sebagai tokoh yang menggagas berdirinya gerakan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bone. Raja Bone selanjutnya yaitu Raja Bone ke-33, yaitu Andi Pakente Pertalawan atau Beri Matuyo, merupakan Raja Bone yang pada waktu itu tahun 1946 di saat Indonesia masih berstatus sebagai Republik Indonesia Serikat, dan pada waktu itu kedatangan agresi militer setelah perang pasifikasi, yang sehingga pada waktu itu tentara Kolonial yang dipimpin oleh Raymond Easterling ingin melakukan penumpasan kepada orang-orang yang pro terhadap Republik. Ketika ini memasuki Bone, Raja Bone ini memastikan kepada Easterling bahwa di Bone dapat ditangani aman-aman saja. Dan saat itulah Bone mungkin satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang tidak dimasuki oleh Easterling berkat jasa dari Raja Bone ketika ini. Lalu pada tahun 1950, tepatnya tanggal 21 Mei, untuk pertama kalinya selama kerajaan Bone terbentuk dan berdiri di awal abad ke-14 tahun 1330, terjadi suatu demonstrasi rakyat di kota Bone yang menuntut dikeluarkannya negara Indonesia Timur dan dihapuskannya sistem kerajaan dan menyatakan berdiri di belakang NKRI. Pada tanggal 21 Mei 1950 berdirilah Pemilihan Nasional Indonesia
yang bertempat di Kabupaten Bone yang diangkat sebagai pejabat legislatif pada waktu itu, yaitu para Dewan Adat dan Adat Pitue, dan mereka memberhentikan diri mereka sebagai Dewan Adat Pitue, Dewan Adat Tujuh atau Pitue, lalu mereka menggabungkan diri ke dalam suatu lembaga yang bernama BPH, Badan Pengurus Harian Daerah yang ada di Bone pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1959, menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 29, berdirilah daerah tingkat 2 Kabupaten Bone yang pada waktu itu sampai saat ini tercatat sejumlah 15 kepala daerah yang diberi kepercayaan untuk mengemban amanah pemerintah di tanah Bone yang masing-masing, yaitu pertama Andi Pangeran Utaraji, dilanjutkan Mahmud Daimatiro, Andi Mapanyuki, Andi Suradi, Andi Jamaluddin, Andi Caco, Andi Basangir, Haji Sulai, Haji Fede Harham, Andi Madu Ali, Andi Samsul Alam, Bapak Muhammad Amir, Haji Andi Muhammad Idris Gadigo, dan Bapak Dr. Haji Andi Sasar Hakim Pajak. Dalam catatan sejarah politik kerajaan Bone ini selalu menghasilkan pemimpin-pemimpin gemilang, karena perlu kita tahu bersama bahwa kerajaan Bone membangun kerajaannya bukan karena monarki, tetapi karena demokrasi tradisional, yaitu dikenal dengan istilah Masolong Pawoi penegak pasang. Masolong Pawoi itu adalah suara dari atas digenjot di tengah oleh anak itu, digabungkan dengan suara dari bawah yang disebut dengan penegak pasang, sehingga di saat Eropa masih dalam dengan demokrasi, kerajaan Bone sudah membangun sistem demokrasi tradisional. Di balik kurang apakah ada Lorion ada bintang mana? Rekua alka di Cica ada ciri ada no ada tepau di sana warna di doli kita di Korea. Nah kepakan kan bicara dan dia ada bangsa pulau yang ada di letak rekua engka ada salana kita boleh itu gampang. Dirgahayu oleh dalam bulan tahunnya yang ke-609 tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.